Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 25. Aku dan Elisa mau pergi ke pantai hari ini, kata Jendra kepada Mamita di area pavilion belakang. Baik, Tuan. Saya akan menyiapkan semuanya dan memberitahu Lana dan Ida untuk menemani, kata Mamita. Tidak. Biarkan Syahnas dan Ida yang ikut, tegas Jendra. Mamita terdiam dan melebarkan matanya. Tapi, Tuan, Syahnas masih sibuk melakukan pekerjaan, kilahnya. Sebenarnya Mamita juga sudah bosan, menuruti kemauan Jendra untuk mengikutkan Syahnas. Ia ingin, sesekali Jendra pergi berdua saja dengan Elisa dan fokus kepada istri. Kalau begitu suruh pelayan lain untuk menggantikan, dan biarkan Syahnas bersiap-siap ikut ke pantai. Ketika Jendra sudah memiliki kemauan, semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan keinginannya. Ah, Syahnas, panggil Mamita. Kebetulan Syahnas melintas, ia tengah membawa tempat sampah berisi dedaunan kering. Mendengar panggilan Mamita, ia langsung berjalan mendekat. Sosok Jendra yang turut berada di sana membuat ia menundukkan kepala. Apalagi Jendra menatapnya dengan fokus, membuatnya canggung meskipun semalam mereka baru menghabiskan waktu bersama. Ada apa, Mamita? Tanya Syahnas. Hari ini Tuan dan Nyonya Muda mau pergi jalan-jalan ke pantai. Kamu bersiap-siaplah dan beritahu Ida untuk ikut, aku akan menyuruh pelayan lain mempersiapkan bekal. Tapi, pekerjaan saya belum selesai, Mamita, kata Syahnas. Tinggalkan saja, biar orang lain yang melanjutkannya, kata Mamita. Syahnas tak bisa menolak. Ia mengangguk setuju dan berjalan pergi menuju kamarnya. Apa kamu senang jalan-jalan ke laut? Tanya Jendra. Tidak disangka lelaki itu masih mengikutinya. Saya hanya melaksanakan tugas, Tuan. Bukan berarti suka atau tidak suka, jawab Syahnas dengan nada sedikit ketus. Ingin sekali ia rasanya mengusir lelaki, yang senang hati melakukan apapun kepadanya. Aku harap kamu bisa ikut bersenang-senang di sana, kata Jendra. Syahnas menghela napas, berusaha bersabar menghadapi lelaki itu. Tuan, saya mau masuk dan siap-siap dulu, katanya ketika telah mencapai pintu kamar. Jendra menahan tangannya. Aku sedang berusaha menyenangkanmu, Syahnas. Kenapa kamu bersikap dingin begini? Waktu aku membelikan perhiasan untuk Elisa, aku juga membelikan perhiasan untukmu. Aku juga ingin mengajak kalian berdua jalan-jalan ke tempat yang sama. Kalau bisa, Anda tidak perlu melakukannya, Tuan. Itu justru semakin membebani saya, ucap Syahnas. Gara-gara kelakuan Jendra, gelang yang selalu dipakainya itu mengundang kecurigaan Elisa terhadapnya. Enaknya punya bos kaya bisa ikut jalan-jalan gratis terus. Guman Ida, yang sedari tadi terus tersenyum-senyum sembari menghirup segarnya udara di pantai. Ia membawa keranjang, berisi bekal makanan yang dibawa dari rumah. Di sampingnya, ada Syahnas yang kebagian tugas membawa tikar dan bantal. Sementara, kedua majikan mereka berjalan dengan mesra sambil bergandengan tangan. Kelihatannya kamu bahagia sekali. Padahal, bulan lalu sepertinya ada yang semangat untuk berhenti bekerja karena sudah dapat lelaki kaya, sindir Syahnas dengan ekspresi wajah datarnya. Ida berdecih dengan ledekan yang rekannya berikan. Namanya juga baru rencana, kan? Kalau gagal ya sudah. Tukasnya. Syahnas tertawa kecil. Masih ia ingat, kata-kata setinggi langit yang pernah Ida katakan padanya. Rekannya itu mengatakan sudah mendapatkan pasangan lelaki kaya, dari sebuah situs kencan dan kayanya akan segera menikah. Ida sudah sempat pamitan kepada Mamita untuk berhenti kerja. Beberapa pelayan memintanya untuk memikirkan lagi keputusannya. Namun Ida sepertinya sudah bertekad bulat, sehingga Mamita mengabulkan kemauan wanita itu. Berselang 1 minggu kemudian, Ida kembali dengan menangis sesenggukan. Katanya lelaki yang ia kenal lewat aplikasi kencan itu ternyata seorang penipu. Bukannya dinikahi, ia hanya ditiduri selama beberapa hari, lalu seluruh uang yang akan digunakan untuk mengurus pernikahan dibawa lari. Bukan hanya kehilangan kegadisannya. Ida juga kehilangan uang ratusan juta, hasil menabung selama bekerja di kediaman keluarga Jendra. Beruntung Mamita orang yang baik hati. Ia belum mengkonfirmasi pengunduran diri Ida kepada Jendra,
sehingga ia bisa kembali mempekerjakan Ida di sana. Lain kali hati-hati kalau kena lekaki, nasihat Syahnas. Iya, iya. Cerewet. Seperti kamu tidak pernah bertemu orang yang salah saja, ketus Ida. Syahnas termenung. Mengingat kebodohannya menikah dengan adiknya, sehingga bisa terjebak di kediaman keluarga Jendra hingga saat ini. Ia akui saat itu dia sangat bodoh. Aku memberitahumu karena aku sudah pernah merasakannya. Bertemu dengan orang yang salah itu sangat menyakitkan, kata Syahnas. Kamu benar. Maafkan aku yang waktu itu sok tahu dengan kehidupanmu. Aku sendiri tidak lebih baik darimu, ucap Ida yang merasa bersalah dengan perkataan menyakitkan waktu itu terhadap Syahnas. Setelah mengalami sendiri kejadian yang menyakitkan, Ida tak lagi peduli dengan kehidupan Syahnas. Ia begitu dibutakan oleh cinta kepada lelaki yang baru saja dikenalnya. Lelaki yang ia temui memang memiliki paras yang tampan. Cara berbicaranya terlihat begitu cerdas dan berwibawa, perhatian yang ditujukan kepadanya membuat Mabu kepayang. Selama ia bersama lelaki itu, ia diajak tinggal di apartemen yang lumayan keren, karena terletak di pusat kota. Lelaki itu mengakui jika apartemen itu merupakan miliknya. Tentu saja Ida merasa bahagia telah menemukan lelaki yang tepat. Malamnya, lelaki itu merayu mengajaknya bercinta, dengan janji manis akan menikahinya dengan segera. Ida yang awalnya menolak, akhirnya luluh juga dan merelakan kegadisannya kepada lelaki itu. Selama beberapa hari, waktunya dihabiskan di apartemen itu dengan bercinta. Lelaki itu mengajarkannya sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya sampai lupa diri. Ia menjadi sangat terbuka tentang dirinya, tentang segala hal karena merasa lelaki itu bisa dipercaya. Hingga akhirnya, ia terbangun di suatu pagi tanpa mendapati lelaki itu di sampingnya. Ponsel dan perhiasannya raib begitu saja. Ia berusaha mencari-cari informasi lelaki itu kepada pihak pemilik apartemen, ternyata apartemen itu hanyalah apartemen yang disewa selama 1 minggu. Saat ia mengecek uang di rekeningnya, semuanya sudah lenyap. Ida sampai syok dan sempat akan gila, menyadari lelaki kenalannya ternyata penipu. Dengan penampilan gembelnya kala itu, ia memberanikan diri kembali ke kediaman keluarga Jendra, dan memohon kepada Mamita untuk menerimanya kembali. Oh, iya. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Ida. Rencanaku? Rencana apa? Syahnas bertanya balik. Apa kamu akan bertahan terus seperti ini dengan Tuan Jendra? Syahnas terdiam sesaat. Entahlah, aku juga masih memikirkan, katanya. Syahnas masih menghitung jumlah tabungan yang dimiliki. Ia sudah sangat rusak, hina, dan tidak ada harga diri. Ia tidak ingin hidupnya jadi terlunta-lunta setelah keluar dari sana. Harapannya bisa memiliki uang sebanyak mungkin, lalu kabur sejauh-jauhnya dari Jendra. Ida, aku mau kita beristirahat di sini. Seru Elisa memanggil pelayannya. Syahnas dan Ida menghentikan pembicaraan. Keduanya berjalan mendekat ke arah Elisa yang memilih tempat di bawah sebuah pohon rindang, sehingga tidak panas meskipun di tepi pantai. Gelar tikarnya di sini saja, pinta Elisa. Baik, jawab Syahnas yang memang bertugas membawa tikar. Ia dengan sigap melebarkan tikar yang dibawanya lalu menata dengan rapi. Silakan, Tuan, Nyonya, ucapnya. Terima kasih, kata Elisa dengan senang. Ia menarik tangan Jendra agar duduk bersamanya di atas tikar. Ida membuka keranjang yang dibawanya, dan menghidangkan makanan serta minuman yang dibawa dari rumah di hadapan keduanya. Setelah selesai, ia menyingkir ke belakang duduk bersama Syahnas di hamparan pasir, sambil memandangi majikan mereka bersenang-senang. Sayang, tutupi tubuhmu dengan selendang. Pinta Jendra, melihat istrinya yang memilih untuk mengenakan bikini ke pantai. Kenapa, sayang? Ini kan di pantai. Semua orang juga mengenakan bikini. Apa kamu cemburu? Tanya Elisa sembari tertawa. Jendra terlihat tidak suka ia mengenakan bikininya. Sejak tadi banyak yang melihatmu, protes Jendra. Istrinya memang terlihat cantik, apalagi dengan bikini yang dikenakannya. Elisa memeluk lengan Jendra dan bersandar manja pada lelaki itu. Aku rasa juga banyak wanita yang memperhatikanmu. Itu pasti karena kamu sangat tampan, katanya. Ida dan Syahnas masih duduk tenang di belakang. Meskipun hanya sebagai pelayan, setidaknya mereka bisa turut menikmati keindahan pantai, yang tidak sembarangan orang bisa mengunjunginya.
Kenapa ya? Kita nggak ikutan pakai bikini juga? Ujar Ida ketika melihat majikannya yang terlihat cantik dengan pakaian itu. Kita kesini sebagai pelayan, bukan untuk liburan, kata Syahnas. Ida tersenyum. Mumpung di pantainya orang-orang kaya, kan? Sekalian bisa kenalan sama cowok keren di sini, katanya. Belum kapok setelah kemarin? Sindir Syahnas. Gak, sih. Aku cuma perlu lebih hati-hati saja kan, untuk memilih, jawab Ida. Aduh. Tiba-tiba Syahnas merasakan perutnya yang sangat sakit melilit. Syahnas, kamu kenapa? Tanya Ida khawatir. Gak tahu, perutku sakit sekali, keluh Syahnas sambil memegangi perutnya. Ia sampai berguling ke pasir menahan rasa sakit yang dirasakannya. Hah? Darah? Seru Ida, terkejut melihat noda darah tercetak di bagian pantat Syahnas. Sementara, Syahnas masih kelincutan menahan sakitnya. Tuan. Nyonya. Tolong. Syahnas mengeluarkan darah. Teriak Ida. Jendra dan Elisa sontak kaget, mereka menoleh dan berlari ke belakang menghampiri. Beberapa orang yang ada di sekitar juga keheranan, dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Jendra terlihat panik, melihat kondisi Syahnas di hadapannya. Apalagi melihat bercak merah yang sangat banyak pada pakaian yang dikenakan. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengangkat Syahnas dan gendongannya. Elisa turut terkejut dengan perlakuan Jendra kepada Syahnas, yang hanya seorang pelayan. Sisi sensitifnya seperti merasa bahwa Jendra sangat peduli kepada wanita itu. Nyonya, ayo kita ikut pergi juga. Ajak Ida. Ah, iya. Elisa berhenti melamun. Ia terpaksa berjalan cepat bersama Ida, untuk mengimbangi langkah Jendra yang sangat cepat seperti orang kesetanan. Mereka meninggalkan pantai, tanpa sempat mengemasi barang-barang. Syahnas. Bangun kamu. Sebenarnya kenapa jadi begini? Kata Jendra dengan nada paniknya. Ia terus berlari membawa Syahnas menuju ke area parkir. Ia tak bisa lagi memikirkan apapun, selain wanita yang ada dalam gendongannya. Bahkan ia tidak peduli dengan penampilannya, yang hanya mengenakan celana pendek, karena berencana akan berenang di sekitaran pantai bersama Elisa. Semua rencana mendadak berubah, akibat kejadian yang tidak terduga. Sementara, Syahnas sudah tidak sadarkan diri. Wajahnya tampak pucat dan tubuhnya terlihat lemas. Sopir, bukakan pintu. Perintah Jendra dengan nada berteriak. Sontak, sang sopir yang tengah bersantai di bawah pohon langsung sigap berdiri. Begitu pula dengan seorang bodyguard yang ikut dengan mereka. Tuan, apa yang terjadi? Tanya sang sopir panik melihat kondisi Syahnas. Jangan banyak tanya. Cepat buka pintu mobil dan antar ke rumah sakit. Perintah Jendra sambil memaki. Segera pintu mobil terbuka, Jendra masuk ke dalam sambil terus membawa Syahnas dalam gendongannya. Cepat jalankan mobilnya. Perintah Jendra. Tapi, Tuan, bagaimana dengan Nyonya? Tanya sang sopir bingung. Tak jauh dari sana, tampak Elisa dan Ida, yang masih berusaha berjalan cepat untuk menyusul. Jendra hampir lupa terhadap istrinya sendiri. Rasa panik akan kondisi Syahnas membuatnya tak bisa memikirkan hal lain. Tomo, kamu temani Nyonya di sini dan panggil sopir lain untuk menjemput. Biar aku membawa Syahnas ke rumah sakit lebih dulu. Nanti kalian menyusul, pinta Jendra kepada bodyguard-nya. Tomo mengangguk. Baik, Tuan, jawabnya. Sang sopir akhirnya menaiki mobil dan duduk di belakang kemudi, sementara Jendra bersama Syahnas di bangku belakang. Tuan, kita berangkat sekarang, kata sang sopir. Iya, jalan. Perintah Jendra. Ia tak berani menatap istrinya yang masih berusaha mengejar. Yang ia khawatirkan saat ini adalah kondisi Syahnas. Hanya tersisa kepulan asap, saat Elisa dan Ida sampai di tempat parkiran. Mereka tampak kebingungan, karena Jendra meninggalkan keduanya begitu saja. Terlebih Elisa yang memasang wajah sendunya. Nyonya, pakai dulu ini supaya Anda tidak kedinginan. Ucap Tomo, seraya memberikan sebuah handuk kimono untuk menutupi tubuh Elisa yang terekspose. Elisa menerima dan mengenakannya, sehingga pakaian pantainya tidak kelihatan.
Ia masih merasa bersedih sudah ditinggalkan oleh suaminya. Nyonya, kondisi Shahnaz sepertinya sangat mengkhawatirkan. Dia tidak sadarkan diri, makanya Tuan tadi buru-buru membawanya ke rumah sakit. Tomo mencoba memberi penjelasan, ia tidak ingin terjadi kesalahpahaman antara Elisa dan tuannya. Saya sudah menghubungi sopir untuk datang, Nyonya. Nanti kita sama-sama pergi menyusul ke rumah sakit, sebaiknya Nyonya duduk dulu di sebelah sini. Tomo menunjuk ke bangku yang ada di bawah pohon, tempatnya tadi bersantai dengan sang sopir. Nyonya, ayo. Ajak Ida. Ia menuntun Elisa, yang masih tampak syok agar mau duduk di sana. Sementara itu di rumah sakit. Masuk. Duduk. Adrian berkata dengan ketus memerintah Jendra. Ia terlihat kesal, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Shahnaz. Jendra masih tampak lemas. Wajahnya pucat, mengingat kondisi Shahnaz yang mengkhawatirkan saat tiba di rumah sakit. Adrian duduk berhadapan dengan Jendra sambil melipat kedua tangannya. Tatapan matanya menyiratkan kekesalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan nada galak. Aku juga tidak tahu. Tadi dia ikut ke pantai, dan tiba-tiba dia mengeluh sakit perut lalu pingsan, jawab Jendra. Adrian menghela napas menahan marahnya. Kamu tidak tahu ya? Bersambung.